tadi. Tetapi ternyata dalam proses pembuatan jurnal itu ada sebuah mekanisme yang berbeda, dan itu sebagai implikasi dari proses penelitian kita. Jadi berarti kita kan ada sebuah prosedur yang memang harus kita rapihkan di dalam penelitian, utamanya terkait dengan kualitatif dan metode, misalnya naratif dan studi kasus. Oleh karena itu saya kira ujungnya kita udah pegang nih. Nah sekarang dari awalnya, dari mulai menetapkan masalah sampai terus urut, jadi kita Padekan mengusulkan ada pelatihan secara khusus ini tentang syukur kalau bisa tatap muka ya, kita sudah pada sehat. Terima kasih. Siap, Teh. Ini adalah langkah awal kita ya, Teh, untuk ikhtiar kita bersama-sama ya. Ini baru langkah secara awal. umur senior, tapi dari ilmu pengetahuan sangat junior. Mau belajar. Nanti tahun depan anggaran kita itu ada penelitian kolaboratif, Teh, antara dosen muda dengan yang senior. Jadi nanti dosen muda ini yang akan lebih banyak mengambil data, mengolah data dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dihasilkan itu betul-betul yang disampaikan Maila tadi layak untuk yang dipublish di jurnal-jurnal reputasi. Mudah-mudahan. Makasih. Ya, ini kan untuk yang penelitian yang sudah selesai ya tahun 2021. Jadi bisa kita jadikan artikel yang disampaikan oleh Bu Maila tadi. Fakultas akan memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi artinya jika artikelnya sudah selesai berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Maila, kita coba untuk translate-nya nanti dan proofread-nya itu kita akan bantu fakultas. Sehingga nantinya termasuk juga banyak sekali jurnal-jurnal yang tidak berbayar yang disampaikan oleh Bu Maila, dan itu tampaknya bisa kita masukkan sebagai sesuatu yang tidak sulit ya Bu Maila ya tampaknya ya. Gitu. Baik, makasih. Lanjut Bu Maila, makasih. Mantap Pak Dekan. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof atas arahannya. Nah, ini kembali lagi ke Ibu Maila ini. Kalau Ibu Maila senyum berarti artinya beliau mengiyakan ajakan dari Prof. Gitu. Oke, next question, pertanyaan selanjutnya mungkin beberapa rekan-rekan dosen ada yang mau ditanyakan langsung kepada Ibu Maila. Ya. Kalau nggak ada saya kasih lihat tadi yang data nyeleneh. Pasti ibu-ibu suka nih. Soalnya sayur lodeh. Coba sayur lodeh jadi penelitian tingkat dunia itu gimana ceritanya? Oke, Bu. Silakan Bu. Oke. Ya, jadi saya sampai tapi kalau dilihat ya memang sebenarnya core-nya sama ya. Saya tuh sangat meyakini bahwa cerita ataupun dongeng ataupun naratif itu adalah sumber informasi, kemudian sumber pembelajaran. Saya juga sekarang lagi ngembangin tentang naratif pedagogi. Bagaimana itu kan sebenarnya pedagogi yang dianggap kecil. Kan orang pada bilang kan ngomong doang itu bukan ngajar. Itu sebenarnya adalah pembelajaran. Dan itu dikembangkan banyak oleh ilmuwan dunia sekarang. Nah, kita meninggalkan itu. Ya, jadi ada beberapa kampus besar dunia ya. Contohnya ada Twente University di Belanda. Dia mengembangkan bagaimana metode pedagogi naratif itu digunakan untuk promosi kesehatan menggunakan teknologi. Ya, itu saya baca itu aja gini. Waduh, kita jangan sampai kita mengejar teknologi, tapi kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kekayaan bangsa kita. Itu kan bercerita itu kan kekayaan bangsa kita. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi sumber data dan juga cara menulis ilmiah. Ya, tadi Prof. Latif kasih lihat kalau orang menulis tulisan akademis itu biasanya menulis itu membosankan. Ya, tapi kalau kayak begini bosan nggak bacanya. Ya, coba kita kasih lihat tentang The Sultan and the Soup. Ya, cerita Sultan dan Soup, yaitu cerita tentang oke, saya buka satu-satu dulu. Oke, The Sultan and the Soup. Sultan and the Soup. Oke, ini The Sultan and the Soup, a Javanese cultural response to COVID-19. Ini saya bukan orang Jawa, ya, tapi saya senang banget dengan berbagai kebudayaan Jawa yang saya pikir itu penuh pemikiran, ya, dan akhirnya saya juga nikah sama orang Jawa. Jadi, nah, ketika terjadi COVID-19 itu saya dikasih lihat SMS sama mertua.
Ya, ini Mbak Ella lihat nih ada pesan dari Sultan, dia bilang. Apa? Saya bilang, nah itu tanggal 22 bulan Maret tahun 2020 nerima SMS ini. WA dikasih lihat. Panggebluk wayahe rakyat Mataram nyayur lodeh 7 warna. 7 warna itu apa aja? Ada kluih, canggleyor, terong, kulit melinjo, waluh, godongso, tempe. Nah ini kemudian isi WA-nya itu ini. Kan kalau biasanya kalau ngirim WA itu kan ada foto, kemudian pesannya di sini kan. Ini saya screenshot. Ya, dan saya langsung, kenapa sayur lodeh ya? Kenapa bukan yang lain ya? Kenapa sayur lodeh? Itu pertanyaan, kenapa sayur lodeh? Kemudian saya baca-baca, waktu Gunung Merapi mau meletus juga ada perintah memasak sayur lodeh. Nah, terus saya bilang, orang-orang pada dengerin nggak tuh ya perintah kayak gitu? Kan rakyat, kalau pemerintah kan bilang kita nggak boleh berkumpul. Nah, itu kan tanggal 23 itu kan kasus pertama, tanggal 22 apa tanggal 23 ya? Tanggal 22 itu kasus pertama yang ada di Indonesia ya, COVID. Ya, kemudian sekolah diliburkan. Ya, nah itu kemudian saya bertanya-tanya, kenapa ini menjadi perhatian sekali? Ya, kenapa? Karena saya baca di koran-koran sayur lodeh hilang dari Klaten, sayur lodeh dari pasar Beringharjo nggak ada, sayur lodeh harganya 3 kali lipat di pasar Sukoharjo. Saya bilang apa yang terjadi sama ya sayur lodeh, gitu kan? Nah ini menarik sekali. Nah kemudian saya cerita ini sama orang di rumah ya, suami, anak ya. Kita penelitian yuk bareng-bareng, seneng-seneng. Ini bulan Maret nih. Ini bulan Maret, akhir Maret ya, udah berlangsung ya. Kita penelitian yuk seneng-seneng sambil ngisi-ngisi waktu. Penelitian apaan gitu? Sayur lodeh, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian sayur lodeh ini saya mau melakukan konten analisis. Apa konten analisis? Kan gak ada yang tahu ya, orang anak kecil, anak saya yang 13 tahun mau ngapain? Konten analisis, kita semua terlibat ya. Mau diapain sayur lodehnya? Nah, di sini dijelaskan ya bahwa saya akan melakukan penelitian konten analisis, yaitu nah di sini dijelaskan metodologi. Researchers employed qualitative content analysis. Tapi ini di sini tidak saya tuliskan anak-anak saya, cuma saya tuliskan di acknowledgement. Ya, terima kasih sudah membantu meneliti gitu kan, itu saking nyelenehnya. Ya, di sini dijelaskan bahwa ini menggunakan kualitatif konten analisis. Konten analisis, tetapi konten analisis itu kan biasanya hanya membaca teks. Saya nggak mau membaca teks aja, itu terlalu biasa. Nah, yang dilakukan konten analisis ya, saya mengikuti rumusnya dari Krippendorff, bahwa konten analisis itu bukan hanya berarti teks yang dibaca. Ada the text, ada the writer, siapa yang nulis pesan itu, diduga itu adalah Sultan, walaupun kemudian dibuat pengumuman oleh Kesultanan Jogja bahwa Keraton Jogja, enggak, itu hoax. Enggak ada itu Sultan nyuruh masak sayur lodeh. Ya, tapi orang-orang udah kadung sayur lodeh udah hilang dari peredaran. Oke, tapi anggaplah itu adalah pesan dari Sultan. Ya, audiens rakyat Jawa, ya terutama Yogyakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah. Ya, culture, budayanya seperti apa di mereka. Message, apa sih pesan dari sayur lodeh itu? Itu kan bukan cuma sekedar masaklah sayur lodeh, tapi kenapa harus 7 warna? Kenapa harus kacang panjang? Kenapa harus terong, kenapa harus 7 rupanya itu seperti itu. Nah, itu kemudian saya desain, ya research design. Cultural interpretation itu konten, konteks, diskurs, dan purposes dari sebuah fenomena budaya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita memahami suatu peristiwa. Nah, ini ada experiencing sayur lodeh, oleh karena itu, dalam penelitian ini saya harus merasakan sayur lodeh 7 rupa itu, membeli 7 rupa itu seperti apa, merekonstruksi budaya dari memasak sayur lodeh, ya, kemudian baru menginterpretasikan, menganalisis data atau teks dari Sultan. Apa sih isinya teks dari Sultan itu? Nah, ini kemudian, nah ini direkonstruksi, ya, rekonstruksinya itu mulai dari memasak. Ini tangan Mbak saya orang Jawa. Jadi saya nanya sama dia, Mbak, ini sayur-sayur ini adanya di mana? Waktu itu karena semuanya pada ketakutan, nggak berani, tukang sayur nggak ada yang lewat, ya akhirnya saya pergi ke supermarket tuh. Nah, saya nanya, ada kluih nggak? Nah, orang supermarket tuh bilang, oh ini ada. Pas saya bawa pulang, Bu, ini bukan kluih, ini kluwek. Wah,
salah lain ya. Kan nggak biasa tuh dengar kata keluih gitu ya. Oh ternyata timbul ya, dan orang pasar tahu, akhirnya belanja di pasar Ciputat ketemu tuh keluih. Nah itu merasakan rekonstruksi budaya bahwa sayur lodeh itu bentuknya seperti ini dari sayuran mentahnya. Nah kemudian sayur lodeh itu ketika udah mateng bentuknya seperti ini, karena kan kita harus menginterpretasikan atau berpikiran bahwa yang baca tulisan saya itu jangan-jangan belum pernah ke Indonesia, belum pernah dengar kata Indonesia, belum pernah ngelihat sayur lodeh. Maka sayur lodehnya difotoin. Ini gotong royong, adik saya yang bagian moto-moto, dia nata, dia beliin talenan, ya. Nah itu. Nah kemudian sayur lodeh ini pesannya dibahas, ya tadi teksnya. Ya, nah kemudian, sayur lodehnya itu apa saja 7 rupanya itu dijelaskan, ya bentuknya dikasih lihat seperti ini. Oh ini keluih itu kayak begini, waluh itu kayak begini, godongso itu kayak begini, tempe itu kayak begini, terong itu kayak begini. Karena terong di Amerika itu beda dengan terong di Indonesia, jadi perlu mereka tahu terong itu seperti apa, melinjo itu seperti apa, kacang panjang itu seperti apa. Ya, nah itu kemudian dilihat lagi. Nah, simbolik meaning benar-benar kerjaan ibu rumah tangga di rumah meneliti sayur lodeh. Ya, keluih. Ya, menurut di surat kabar itu dijelaskan. Itu sebenarnya asal dari kata-kata singkatannya dari keluarga Luwihono Anggono. Sorry kalau saya bahasa Jawanya kacau, ntar saya harusnya direkam suara suami saya. Ya, the family is the highest priority for support and care. Ya, itu ada maknanya semua, maknanya dijelaskan. Ya, maknanya dijelaskan. Nah, kemudian saya jelaskan juga di sini di dalam diskusi dibandingkan dengan ketika discussion ini nanti tips yang berikutnya ya. Jadi bagaimana membuat diskusi yang kaya, yang tidak hanya kita comot referensi ini itu, tapi bagaimana bisa menjelaskan si gambaran sayur lodeh yang diiniin. Nah di sini dijelaskan juga oleh saya bahwa kemudian sayur lodeh itu dimakan oleh kami sekeluarga. Dan kemudian kami menyimpulkan bahwa rasa sayur lodeh itu seperti apa. Kemudian setelah memakannya itu bagaimana perasaan kami, badan kami, dan lain-lain. Nah itu terbit, alhamdulillah ya, di jurnal namanya Journal of Ethnic and Cultural Studies. Ya, dan saya pikir makanya saya sengaja ini men-share ini menyemangati ibu-ibu yang mungkin terkendala untuk mengumpulkan data atau tidak punya funding untuk mengumpulkan data. Ternyata data itu ada di dapur kita. Data itu ada di dapur, ya. Dan yang bisa menjadi data kolektornya itu si mbak jadi data kolektor, anak jadi data kolektor, sangat mungkin ya, jadi sangat mungkin gitu ya. Oke ya, Pak Dimas gimana, apa kita mau lanjut bagaimana cara menuliskan result? Ya boleh Bu, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan oleh Ibu Maila. Iya, ada yang mau bertanyakan? Ini ada Bu Eliana Sari ya, Prof. Eliana Sari ya, Prof. Oke, Prof. Eliana Sari menulis di chat, saya melihat Anda berhasil menjadikan riset sebagai bagian dari gaya hidup sehat dalam kehidupan Anda. Nah, mohon berbagi tips, trik, dan strategi jitu tentang hal itu kepada kami, khususnya ya kepada kami. Saya mungkin belum cukup pengalaman ya, tapi cuman memang akhirnya itu ya jadi kayak ibu-ibu nanti, bunda-bunda dan bapak yang mungkin merasakan sendiri ya, ketika tulisan kita pertama kali terbit di jurnal yang kita tidak bayar, kemudian itu jurnal bereputasi baik, itu memotivasi sekali ya. Jadi setelah terbit di satu jurnal yang namanya waktu itu adalah Youth Reviews ya, Child and Youth Reviews, itu Q1 ya, dan itu Elsevier ya, dan waktu itu open access karena itu membahas tentang COVID ya, tapi sekarang saya lihat open access-nya dicabut, jadi udah nggak open access lagi ya, sayang, padahal udah banyak yang sitasi tapi karena nggak open access jadi kurang lagi. Nah itu saya jadi termotivasi, kemudian mengatur ritme dan kan gini ya, saya sendiri ya mungkin Bapak Ibu di sini juga mengalami yang sama ya, karena di UIN itu dana penelitiannya kan dipotong sampai 50% tahun lalu. Ya jadi nggak ada ya penelitiannya itu ya tahun ini juga penelitiannya hanya penelitian yang kecil-kecil saja yang dibuka.
Nah, kemudian saya kan bilang, wah kalau kayak gini kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, akhirnya ya itu, melibatkan mahasiswa ya, kemudian juga, kemarin karya saya terbit tentang pernikahan dini, ya bagaimana karena, ini masih berhubungan dengan pendidikan ya, jadi kalau orang membahas pernikahan dini, biasanya membahasnya dari aspek, sosial ya dan lain-lain, tapi karena kita orang pendidikan maka saya membahas bagaimana pembelajaran online itu mendorong banyak, pemuda di Lombok Barat dan Lombok Utara untuk menikah. Karena mereka, saking frustasinya nggak bisa belajar online, ya, dan itu dibahas dan itu terbit ya, dan itu cara mengumpulkan datanya gampang banget ya, maksudnya, ibu-ibu saya nggak terbang ke Lombok, tapi saya punya orang, yang pernah bekerja riset dengan saya. Nah, kemudian saya bilang, di kampungmu banyak yang nikah nggak?" "Oh, banyak itu anak-anak SMP pada nikah, mau nggak wawancara?" Boleh boleh." Nah itu, ambil ya sampelnya sekitar, berapa orang, ini snowball sampling karena nggak ketahuan kan siapa yang nikah kan nggak bisa diprediksi berapa. Nah jadi dari, ada nih tetangga saya, nah dari tetangga itu ngasih tahu, teman saya di sekolah juga nikah dini, teman saya, oh akhirnya datanya itu terkumpul sekitar 21 anak-anak yang menikah dini, ya dengan orang tuanya. Nah saya nggak pergi sama sekali. Saya nggak ngeluarin duit sama sekali kecuali saya kasih teman saya itu, untuk ongkos nih, saya traktir nih, kirim kirim GoFood ya kayak begitu aja, gitu ya. Jadi, kirim, Shopee ya, gratis gitu. Jadi saya mikir sebenarnya, dan benar juga ya beberapa ahli dunia kan bilang bahwa Indonesia itu kan laboratorium sosial yang luar biasa kan. Jadi kita nengok ke sebelah kiri kanan pun itu sebenarnya data, ya sayur lodeh data, ya, ini di rumah, orang tua saya kebetulan udah sepuh umur 75 tahun, ini juga lagi jadi sumber data saya. Maila Ya bisa jadi, bisa saya bertanya siapapun sedikit, Maila ini iya ada silakan. titipan pertanyaan Iya terkait Prof, dengan silakan. instrumennya seperti apa nih kalau mengumpulkan data-data seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan penelitiannya seperti apa? Termasuk yang kemarin yang saya dengar itu Ibu bersama dengan beberapa dosen yang bahasa Padang ya, bahasa Minangkabau Iya apa namanya iya penelitiannya itu. iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, itu saya sangat tertarik kok dengan wawancara orang yang dari daerah bisa dapat datanya ya. Oke, silakan. Iya iya. Nah ini mungkin, satu hal dari, rezeki ataupun, kemudahan dari penelitian kualitatif. Karena kan kalau penelitian kualitatif kan yang penting kita, tahu, rumusan masalah kita jelas, kemudian kita bisa, memikirkan sendiri, rumusan masalah itu bisa terjawab kalau saya bertanya apa, kalau saya mengobservasi apa. Nah, tentu